wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Magfira Sutrisman dari kelas M91, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 1 hingga pertemuan 6 pada mata kuliah Pengembangan Konsep Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Nah, perlu kita ketahui bahwa terdapat 4 keterampilan berbahasa yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang pertama, keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berikut beberapa penjelasan mengenai keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang paling awal dari keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh manusia. Nah, hakikat keterampilan menyimak ini ialah mendengarkan serta memahami isi dari suatu informasi yang dilakukan dengan sengaja dan membutuhkan perhatian. Dalam keterampilan menyimak terdapat 3 proses, yaitu mendengarkan, mendengar, dan menyimak. Nah, keterampilan menyimak memiliki beberapa tahapan, diantaranya mendengarkan, mengidentifikasi, menafsirkan, memahami, dan menilai atau menanggapi. Yang kedua, keterampilan berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh manusia setelah keterampilan menyimak. Nah, keterampilan berbicara ini merupakan kemampuan berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Nah, berbicara memiliki beberapa tujuan, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi, berbicara untuk meyakinkan, berbicara untuk menggerakkan. Nah, yang ketiga pada keterampilan berbahasa yaitu keterampilan membaca. Membaca merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh suatu informasi baik berupa bacaan buku, koran, ataupun sebagainya. Nah, keterampilan membaca terbagi atas 2, yaitu membaca teknik dan membaca pemahaman atau lanjutan. Nah, membaca teknik ini merupakan tahap awal dalam kegiatan membaca. Misalnya, bagaimana anak mulai belajar mengenal lambang huruf, menghubungkan kata menjadi kalimat, dan sebagainya. Sedangkan membaca pemahaman adalah bagaimana anak bisa memahami suatu bacaan seperti wacana, tulisan, ataupun karangan baik yang secara tersurat atau terdapat dalam cerita maupun yang tersirat atau tidak terdapat dalam bacaan. Nah, keterampilan yang keempat yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini merupakan keterampilan berbahasa yang terakhir. Keterampilan ini merupakan suatu kegiatan pada selembar kertas untuk menyampaikan sebuah informasi. Hal ini di mana anak mulai belajar memegang pensil dan mengenal garis. Nah, yang selanjutnya ini akan belajar menghubungkan kata atau kalimat. Dengan demikian, anak akan bisa menulis misalnya surat, karangan, ataupun sebagainya. Nah, selanjutnya pada pembahasan pertemuan 9 yang akan membahas hingga 15 yang akan membahas topik terkait apresiasi sastra mulai dari puisi, prosa, drama,
surat dan karya ilmiah, serta non-fiksi atau resensi dan buku laporan. Yang pertama, puisi. Nah, puisi ini merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan terkait dengan unsur irama, bait, rima, lirik, diksi, gaya bahasa, imajinasi, dan makna yang tersimpan. Pada puisi memiliki beberapa ciri yang terbagi atas puisi lama dan puisi baru. Yang kedua ada prosa. Nah, prosa ini salah satu karya sastra yang berbentuk naratif. Prosa berbeda dengan puisi, sebab prosa mengandung unsur cerita rekaan, hayalan, dan tidak bersifat asli. Sedangkan pada prosa memiliki unsur yang hampir mirip dengan drama, yaitu misalnya tema, amanat, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang ketiga ada drama. Drama ini merupakan karya sastra yang dapat dipertontonkan kepada halayak ramai yang berupa ilustrasi kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia yang disampaikan melalui peran. Nah, jenis drama terbagi atas dua, yaitu drama tradisional dan drama modern. Dalam drama ini mengandung amanat dan dialog di dalamnya. Yang keempat ada surat dan karya ilmiah. Nah, surat sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan keterampilan menulis untuk mengirimkan pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, surat ini juga terbagi atas dua, yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Sedangkan karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Nah, tujuan karya ilmiah ini ditulis biasanya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menambahkan pengetahuan, dan juga membina kemampuan seseorang dalam menulis secara ilmiah. Yang terakhir adalah non-fiksi atau resensi dan buku laporan. Non-fiksi di sini merupakan suatu karya tulis yang didasarkan pada suatu kenyataan. Adapun jenis-jenis non-fiksi terdiri dari misalnya buku sejarah, biografi, jurnal ilmiah, esai, buku panduan, dan artikel. Sedangkan resensi adalah membuat ulasan atau evaluasi tentang kekurangan atau kelebihan suatu karya seperti buku, film, dan sebagainya. Nah, tujuan resensi ini adalah untuk memberikan penilaian atau pandangan yang objektif kepada pembaca tentang kualitas suatu karya yang akan diresensi. Selanjutnya buku laporan. Nah, buku laporan di sini suatu karya yang berupa tulisan yang menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap suatu topik dan subjek tertentu. Jenis buku laporan misalnya laporan penelitian, laporan keuangan, laporan proyek, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.